Oke, Salsa. Ada Pantai Thank you. Oke, Losari Salsa di sini. bagaimana? Losari, Pantai Losari, Makassar. Oke, tapi Salsa di Jakarta Selatan nih mau bilang bagaimana? Oke, Salsa silakan. Ya gini Romo, Jangan jadi bilang Romo menari lagi, menyanyi lagi nanti saya pusing lagi nanti. gini adik saya ini kan baru login ke Protestan. Jadi Mm-mm. saya pernah punya pacar Katolik. Dia yang sarankan saya ke sini untuk bertanya. Jadi saya maksudnya Cinta mau beda mau agama, tahu. seperti lagu kan? Cinta beda agama begitu. Jadi maksudnya saya ke sini itu Mantan saya mau atau tahu mantan udah. mantan ya? Mantan Jadi saya siapa? mau bertanya apa bedanya maksudnya Katolik itu sama Protestan itu gitu. Yang saya tahu Oke, Salsa. nih ya itu sama kalau menurut saya itu ya pandangan saya adalah sama gitu. Setelah adik saya login dan akhirnya eh, saya bertanya sama mantan saya sebelumnya, jadi saya oke, saya tertarik untuk pengen tahu, pengen belajar antara kedua tersebut gitu. Oke. Begini. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Adalah hal sejarah. Salsa, engkau percaya yang mana? Yang lahirnya tahun 33 Masehi atau yang mulai lahirnya tahun 1517? Yang pertama, Yang pertama. Oke. Protestantisme lahir ketika Martin Luther menempelkan 95 tesis tanggal 31 Oktober 1517. Lalu, kalau engkau bilang sama, artinya Protestan juga harus lahir tahun 33 Masehi kan? oke ya benar. Dari segi kronologi historis kelahiran, tahun 33 Masehi dan abad ke-16 lahirlah Protestantisme, yang mana engkau lebih percaya? Yang awal, yang pertama. Oke. Yang awal, oke. Yang lahir dari tahun 33 sampai dengan tahun 2025 hanya satu saja tidak berubah, atau engkau akan percaya dengan yang mulai lahir tahun 1517 dan sampai sekarang ada 60.000 denominasi Protestan? Yang mana engkau lebih percaya? Yang awal, yang lebih lama pastinya dong. Dari tahun berapa? Tahun 33 sampai dengan tahun 2025 tidak berubah. Yang kepemimpinannya dari Petrus sampai dengan Paus Leo 267 tanpa terputuskan. Dengan yang satu tidur tadi malam bangun dan bangun dia punya gereja, bilang itulah gereja Tuhan. Engkau lebih percaya yang mana? Yang suksesinya, kepemimpinannya tidak terputuskan, atau kepemimpinan yang tidak jelas? Mana yang engkau percaya? Yang kemungkinan tidak terputuskan, yang awal. Berarti engkau tahu. Iya. Berarti yang pertama saya mau katakan, kalau kita ibaratkan dengan mata air, air sungai, air yang paling jernih itu ada di hulu atau ada di hilir? Hulu. Tempat lahirnya air, mata air, tempat lahirnya sungai. Air, Mata ya air. mata air. Engkau mengatakan tidak, air yang ada di sungai yang dekat dengan laut itu lebih bersih daripada air yang di mata air? Tidak. Pastinya yang di mata air. Demikian pun, kalau engkau mau tahu supaya engkau kembali ke tempat yang jernih, engkau harus pergi kemana? Ke mata airnya. Ke mata airnya. Kalau engkau mau tahu Salsa, gereja mana yang sumber mata air itu, engkau harus kembali ke gereja mana? Katolik. Perkara selesai dari segi kronologis waktu. Oke.
Oke, yang kedua, ketika Martin Luther menempelkan 95 tesis di tanggal 31 Oktober, engkau tahu 31 Oktober itu hari apa? Tidak tahu. Halloween, hari setan. Ah, oke. Ditempel pada tanggal itu. Engkau harus tahu. Dan setelah dia menempelkan 95 tesis itu, ditempel atas dasar kebencian lebih kuat daripada ketidakbencian. Dan mulailah saat itu, Pangeran Jerman ada di belakangnya Luther. Dan engkau tahu, gara-gara buku yang ditulis oleh Luther menimbulkan kebencian kepada orang Yahudi dan pembantaian kepada saudara-saudara kita Yahudi, engkau tahu itu? Tidak. Engkau tahu bahwa Luther diprotes oleh siapa teman-teman? Rington. Lalu Wellington diprotes oleh siapa? Luther diprotes oleh Calvin, oleh Zwingli, memprotes Calvin. Pokoknya baku protes. Semua protes buat sendiri dia punya gereja. Ketika engkau protes, buat sendiri kau punya gereja. Salsa protes kepada pemimpinmu, engkau buat sendiri gereja. Jadi gereja yang didirikan di atas dasar protes. Apakah gereja itu benar kalau didirikan di atas protes? Tidak. Dan bagaimana? Engkau bilang Protestan, apakah engkau pernah tanya? Engkau ini Protestan denominasi apa? Kalau Katolik satu. Berbeda dalam ritus itu satu hal. Tapi Katolik satu. Salsa, engkau pernah tanya, kaum Lutheran dan kaum Calvin akan berjalan beriringan, Pentekostas karismatik akan berjalan beriringan dengan Adventista hari ke-7, Tidak, tidak. Saksi Yehova akan berjalan beriringan dengan Mormon? Tidak. Apakah engkau pernah dengar di room Katolik, antara Katolik baku lapis, baku pukul, baku protes satu sama lain? Tidak. Kalau begitu, yang benar yang mana? Salsa. Katolik. Kita pakai dua hal saja seperti itu. Yang ketiga, gereja yang benar itu harus didirikan di atas dasar para rasul. Saya bisa pakai ayat sedikit supaya engkau bisa mengerti yang bagian ketiga ini. Oke. Oke, Efesus 2 ayat 20, Marcel bantu dulu. Siap, Pater. Gereja yang benar harus didirikan di atas dasar apa, oke? Teman-teman. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan Yang para nabi. dibangun di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya, Salsa pernah tanya adikmu yang masuk Protestan, pertanyaan kepada dia, gerejamu dibangun di atas dasar para rasul yang mana? Engkau pernah tanya itu? Semenjak karena dia login dan menikah pun tanpa sepengetahuan keluarga, jadi dia nggak mau langsung berbicara gitu, nggak mau langsung berbicara dengan saya karena dia tahu saya pasti begitulah gitu. Ya dia menghindar dari keluarga karena dia ini kan udah cerai secara agama, kita Islam jadi secara agama tapi belum cerai secara hukum. Ini mau saya pertanyakan juga, apakah gereja memperbolehkan orang menikah secara dia belum cerai secara hukum gitu? Nona, oke, saya masuk di tema kedua, oke. Yang pertama, gereja yang benar, sudah 3 hal tadi ya. Sudah dilihat dari sejarahnya. Yang ketiga kita tekankan, didirikan di atas dasar rasul yang mana. Ini penting sekali, oke. Dan semua kita harus setia kepada pengajaran para rasul. Seorang pendeta tidak akan bisa menjawab di atas dasar rasul siapa yang mereka mendirikan gerejanya. Karena itu bertolak belakang, anti-biblis. Katakan secara jelas di dalam kitab suci bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul.
Yang kedua, pertanyaanmu bagus sekali. Gereja Katolik tidak bisa menikahkan orang tanpa meneliti prosedur. Gereja Katolik tidak pernah akan menikahkan engkau ketika engkau dari agama lain tanpa minta begitu banyak persyaratan. Salah satunya adalah cerai agama, cerai sivil. Secara hukum pidata dan perdata dan pidana, suaminya yang adikmu itu tinggalkan bisa mengajukan perdata atau pidana. Kenapa? Kepada pendeta yang menikahkan. Karena seorang pendeta tidak secara hukum sivil, hukum perdata dan pidana tidak bisa menikahkan orang yang masih terikat perkawinan sebelumnya. Oke. Iya. Pendeta yang menikahkan itu bisa dikenakan hukum. Dan kalau suami bisa menuntutnya, pendeta itu harus bisa ganti rugi. Ada pengacara kita namanya Alexander yang bisa sering di roomnya penyair. Dia itu pengacara, dia pernah jelaskan seperti itu. Oke. Karena hati-hati pendeta yang menikahkan orang yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang secara sivil belum diceraikan. Oke. Salsa. Yep. Itulah. Kalau pertanyaanmu seperti itu, inilah pertanyaannya. Inilah jawabannya. Dan seorang Oke, pengacara sip. pasti tahu. Dan hati-hati pendeta yang menikahkan orang yang masih terikat dengan perkawinan di agama sebelumnya tanpa mencek proses penceraian mereka secara sivil atau secara agama. Dua hal itu penting. Oke. Dan yang keempat, saya mau jelaskan yang ketiga untuk engkau, saudariku. Pengadilan Indonesia tidak bisa membatalkan perkawinan Katolik. Katolik. Oke. Karena Protestan mereka tunduk kepada hukum sivil, yaitu penceraian sivil menjadi kriteria untuk perkawinan Protestan. Kalau sivil sudah memutuskan untuk bercerai, Protestan tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi hukum sivil, karena Vatikan adalah sebuah negara, dan menurut konsensus PBB bahwa KHK, Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, adalah hukumnya negara Vatikan, maka pengadilan negeri negara apapun yang menjadi anggota PBB tidak bisa membatalkan perkawinan Katolik. Pengadilan negeri sebuah negara hanya bisa mensahkan apa yang dibatalkan oleh pengadilan Katolik yang namanya Tribunal Eklesiastiko. Satu-satunya negara, satu-satunya agama yang secara internasional KHK hukum kanoniknya diakui sebagai hukum negara. Oke. Bisa mengerti, Salsa? Iya. Oke. Karena itu pendeta yang menikahkan adikmu dan adikmu masih terikat dengan perkawinan dan belum ada pencarian sivil, itu takutnya suaminya bisa mengajukan. Dan pendeta itu bisa kena hukum. Hukum pidata dan hukum perdata. Pidana dan perdata. Iya. Hanya Katolik yang secara internasional, negara yang menjadi anggota PBB tidak bisa membatalkan perkawinan Katolik. Urusan sivil, urusan pengadilan agama atau pengadilan negeri terhadap perkawinan, hanya terhadap perkawinan orang-orang Katolik, di dalam proses penceraian dalam pengadilan itu hanya di dalam posisi pembagian hak untuk harta warisan atau pembagian untuk perhatian kepada anak. Tapi tidak pernah bisa membatalkan perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik dibatalkan oleh pengadilannya sendiri yang namanya Tribunal Eklesiastiko atau pengadilan Gereja Katolik. Oke. Oke, terima kasih Romo. Negara Vatikan juga yang pertama mengakui kemerdekaan. Bukan negara pertama, negara Eropa. Negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada negara Asia atau negara yang lain. Yang negara Eropa pertama yang mengakui. Eropa. Begitu, Salsa bisa mengerti? Iya, terima kasih Romo. Aku boleh tanya satu lagi gak?
Silakan Salsa. Ini room bertanya tidak. Enggak, aku pengen Katolik-Katolik di sini mereka. beli beli Alkitab. Sarankan aku Alkitab apa yang harus aku beli? Alkitab yang ada Deuterokanonik, Alkitab Katolik. Oke. Yang Oke, Romo. 46 Terima kasih kitab ya. Perjanjian Lama. Yang 46. 27 kitab Oke. Perjanjian Baru. 46 Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, jumlahnya 73. Kalau Protestan mereka 66. Mereka tidak ada Deuterokanonik. Kalau engkau dari Islam benar-benar mau baca apa itu kekatolikan, apa itu kekristenan, dalam saya tidak mau jelaskan tentang Izin Romo, pengkanonan saya kitab potong suci, sedikit. tidak mau jelaskan Yahudi, kanon. Saya hanya mau katakan bahwa carilah. Kalau tadi engkau sudah jawab bahwa dari mula-mula adalah Katolik, sampai sekarang Katolik. Yang suksesi apostolik 267 paus tanpa terhentikan. Kalau begitu sudah omong seperti ini, ya kenapa harus beli kitab suci Protestan? Mau kitab suci Protestan bagaimana? Protestan ambil kitab dari mana? Ambil kitab dari Katolik. Ya sudah, kalau begitu saya langsung beli kitab suci Katolik punya. Selesai. Oke. Oke. Makasih ya Romo ya, udah. Ya, beli kitab suci penting ya. Katolik, kalian beli kitab suci. Ada yang Islam mau beli kitab suci untuk baca, kamu larang lagi. Nggak ada Dia di sini. beli lagi kitab suci. Tidak Ada apa dia mau toko beli kitab kayak suci? Tidak apa? toko Izin kayak Romo, aku izin lihat. Romo. Gramedia. Sebelum beli ini ada saran dari aku. Oke, Itu apa? di Google Yo. ada e-Katolik namanya. Bisa kakak download di situ kalau mau mempelajari. Terima kasih. Oh, oke. Biarlah, daripada Katolik tidak mau pegang kitab suci ya, ada Salsa yang mau saya- mau iya, beli saya kitab lebih suci tertarik. di tangan ya. Saya lebih tertarik bukunya sih. Ya, ini kitab suci penuh dengan coretan ya, Nona. Oke. Kalau Protestan bilang jangan coret, tidak, ini harus coret. Engkau belajar, coret, saya tidak apa. Yang kau garis bawah, yang kau tidak mengerti, garis bawah ini kata kunci untuk saya, garis bawahi, tidak apa. Kita fisik ya maksudnya. Terimalah, belilah kitab fisik. Katolik yang ada di Roma ini, kalau ada Salsa mau beri kitab suci fisik, biarlah dia belilah kalian ini. Oke. Ada juga di iman Katolik. Kalau mau ada iman Katolik, engkau bisa masukkan iman Katolik, nanti keluar semua dokumen gereja, kitab suci, KHK, KGK dan semuanya ada di situ. Tetapi kalau engkau, saya anjurkan milikilah kitab suci fisik. Ini penting sekali Salsa, oke? Iya, makanya saya pengen ada fisiknya gitu, Alkitab fisiknya. Iya. Saya saja yang mengajar begini pakai kitab suci fisik, kalian ini suruh orang jangan masuk ke kuli. Biarlah dia mempunyai Alkitab fisik, oke. Ya benar Romo, karena lebih bagus yang Salsa ada fisik yang minimal. beri gratis itu. Heeh. Ada Calcidon Galvin. Saya kasih gratis ke Salsa. Stay di mana sis? Mungkin dari Jakarta. Saya di Jaksel, Kak. Oke. Begitu. Iya, Oke. Ada apa toko gereja, maksudnya Gramedia. toko Katolik di sini ada. Gramedia dan engkau bilang yang ada Deuterokanonik yang 73 kitab ya, yang kitab Katolik. Jangan Protestan 66. Oke. Saya juga agak kita Protestan punya atau Protestan yang menghilangkan 7 kitab. Ini beda kan? Oke, terima kasih Romo ya. Oke, semuanya terima kasih banyak Salsa. di sini. Terima Ya, kasih. sama-sama, Sisi. Kak. Boleh saya gabung lagi ya untuk bertanya, mungkin ada Yo, yang Salsa silakan. Ya, silakan Kak. Tapi nanti kalau engkau mau tanya lagi sebentar bisa naik lagi, tidak apa santai. Oke, siap Romo. Terima kasih banyak. Selamat malam. Yo, Selamat malam. mau turun atau mau tetap atau mau Iya, saya diturunkan? Saya turun. Oke, terima kasih. Oke, Mars. Yuk, bisa. Yo, teman-teman. Halo. Silakan. Salam untuk Alphonse, Cornel, Alphonse. Paman Alphonse. Alphonse. Malam. Ya malam, Romo. Selamat malam, Romo.
Oh, Alphonse, oke Alphonse. Oke, saya kurang dengar. Oke Alphonse, bagaimana Alphonse? Teman-teman Selamat yang mau malam tanya Romo. bisa naik. Saya naikkan. Malam Yo, Romo. Marcel, engkau juga moderator kah? Malam bisa dengar, bisa. Ya. Alphonse, saya dengar. Lanjut. Ya, saya dari Maumere, Nita. Au, ini apa ya au ya? Mohon. Nita Tebuk. Ya, tetap bukan. Rai, au rai tanah saran sih apa yon au. Kita tutur saran sih kayak au bila-bila. Bagus Romo, beri penjelasan bagus, mantap, keren. Iya, au ele Tino au ya. Tino ke Tino ya. Oh, nawele Dino. Au Ay, Tino kan lepeng-lepeng terus buhe. ya au ya. Buhe ya, Pater. Nimu buhe ya. Jangan marah, saya rindu sedikit bahasa saya mama jadi biar saya umur semua. Salve, Mama atau mau mere? Nonton Rasul makanya saya naik, Romo. salve Romo. Oh, gitu. Selamat malam Romo. Oke, kita salam dulu tuh. Oke, Rafael, selamat. Selamat malam Romo. Saya dari perbatasan Timor Leste dari Kabupaten Belu. Saya tidak tahu bahasamu, jadi tidak apa. Tidak Kita apa. sapa dulu Cornel. Cornel kita turun. Maaf ya Cornel. Romo. Kita Tidak ada turun, jawaban. Cornel. Oke, bagaimana Rafael? Alphonse, aku ada tanya tidak? Saya Iya. kemarin Romo jam 3. Jam 3 Hah? saya ikuti itu kan saya ikuti akun TikTok yang nama Putri Hori Kudus kah? Akun Saya tidak kenal itu. Saya pikir akun Putri Sion. Akun itu- nyanyilah. Oke, bukan, akun bukan. itu kan Oke, lanjut. akun itu kan saudara-saudara kita Protestan semua, satu nama Krisle, tapi mereka di akun itu mereka bahas tentang itu masalah yang masalah Katolik. Jadi saya ini Romo Kafi sebagai orang Katolik, saya dengar saya telinga panas. Jadi saya minta mereka secara bagus, saya izin di mereka, saya bilang tolong naikkan saya, bolehkah saya jelaskan sesuatu dengan kalian. Saya ini orang awam dan kurang mengerti juga tentang firman Tuhan, tapi kalau tujuan kamu menyebarkan Injil, beritakan Injil untuk memuji Tuhan Yesus, saya dukung untuk kebenaran. Tapi kalau untuk kamu bahas orang Katolik, berarti di pikiran kamu ini bukan Tuhan lagi, tetapi setan yang ada dalam pikiran kalian. Itu bukan sebarkan hal kasih, tetapi itu tidak boleh. Kami sebagai umat Katolik merasa tersinggung. Jadi saya mulai omong macam itu, mereka turunkan satu-satu, tidak ada lagi. Mereka jawab. Saya bilang, kita ini tidak sempurna, kita semua ini berdosa. Tuhan Yesus saja yang orang tidak berdosa. Tapi kalau kita ini semua berdosa, kita berdosa, bahas orang berdosa macam mana? Jadi orang yang berbuat dosa itu pun itu dia tanggung sendiri dengan Tuhan, Pak. Macam kamu bahas orang punya kesalahan nih, apakah kamu ini sudah sempurna seperti Tuhan Yesus atau kamu sudah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus? Kalau belum melakukan, janganlah cerita kejelekan orang. Saya sebagai umat Katolik, saya merasa tersinggung sedikit lah, saudaraku. Minta maaf saya cakap kalau saya omong bahasa ini salah. Kemarin Lalu mereka hilang semua. Jadi Putri Hori Kudus itu dia bilang, saudara, ini bukan kita cerita kenapa kamu menguduskan orang-orang kudus di Katolik ini, kamu tinggikan paus. Saya cakap di dunia ini kita tidak sesama manusia kita tidak tinggikan, cuma kita saling menghormati. Ajaran Katolik, Romo kami mengajar untuk saling menghormati, saling memaafkan, dan saling itu terapkan nilai-nilai etika dalam kerohanian Katolik. Jadi dari situ mereka bilang Putri Hori Kristus itu cakap
dia jawab saya, dia bilang ini suatu pengetahuan, bukan kita bahas kejelekan orang. Saya cakap, kalau sesuatu yang kamu bahas ini menyinggung saudara-saudara kita Protestan dengan Katolik, Protestan siapa, Katolik siapa? Coba kamu pikir. Nah, apakah ini satu pengetahuan? Dari situ langsung jaringan saya jelek dan langsung hilang, terkabur di situ. Mereka pun tidak jawab saya, jadi nggak boleh. Saya umat Katolik, saya tetap pertahankan Katolik, Pak. Mm. Lalu mereka bilang Katolik mengkanonkan orang jadi orang kudus. Tidak, mereka bilang begini, Romo, saya tidak bisa bohong lah, sebab kita orang Katolik ini kalau bohong dosa, Pak. Itu mereka bilang, kenapa di kota Roma sana dipanggil itu Vatikan sana kenapa kamu panggil orang kudus? Di dunia ini orang kudus hanya Tuhan Yesus saja yang kita. Saya bilang kalau kita semua di dunia ini tinggikan Tuhan Yesus saja, tidak ada tinggikan lain. Tapi Berarti bagi mereka tidak ada orang kudus di dunia ini. tidak ada orang kudus, hanya Tuhan Yesus. Saya cakap ya, kalau Tuhan Yesus saya pun setuju lah. Oke. Tapi Makanya saya sudah tangkap. Oke, terima kasih. Jadi itu namanya tukang tipu. Anti biblis. Bisa mengerti? ya, saya paham, Romo. Karena di kitab suci banyak orang kudus. Dan kita adalah rekan sewarga dengan orang kudus. Kita bongkar sedikit itu pelan-pelan. Oke. Kalau bilang di kitab suci, bilang di atas dunia ini tidak ada orang kudus dan di surga tidak ada orang kudus, itu memang ajaran sangat sesat. Iya, betul, Romo. Oke, sekarang kita bongkar sedikit orang kudus sebagai kita punya persekutuan, rekan sewarga, artinya persekutuan dengan orang kudus. Efesus 2 ayat 19. Siap, Pater. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Paman Rafael nanti bisa catat ini ya. Oke, ayatnya. Rafael, engkau sudah dengar. Yang pertama, Ya. kita bukan lagi orang asing, melainkan rekan sewarga dengan orang Kudus. dengan orang-orang kudus. Sekarang kita tahu, yang pertama kita harus cari orang kudus yang masih hidup. Ikan lucu. Aduh, Roma 1 ayat 7. Siap, Pater. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Rafael, tidak ada orang kudus di Roma? Rafa, tidak ada orang kudus? Rafael? Halo? Rafael masih di sini? Marcel, engkau dengar tidak? Dengar? Dengar, Halo? Pater. Dengar. Oh, Rafael. Paman Rafael. Rafael. Jaringannya. Oh, Rafael dengar, oke. Berarti di Roma tidak ada orang kudus? Menurut surat Roma tadi? Saya baca ulang saja, Pater. Oke, 1 Korintus 1 ayat 1. Mulai. Kepada Oh, kamu jaringan Rafael. dia jaringan kayaknya. Tidak apa Rafael, yang penting orang dengar. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Di Korintus ada orang kudus, Marcel? 2 Korintus 1 ayat 1. Kita bongkar semua suratnya Paulus.
Siapa tuh? Aduh, rusak ini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus, dan dari Timotius saudara kita kepada gereja Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Baca ulang, mereka tidak dengar. Mereka tidak dengar, oke. Baca Dari ulang. Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada gereja Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Dengan berapa? Dengan apa? Dengan semua orang kudus. Dengan apa? Dengan apa? Dengan semua orang kudus. Kecuali Protestan punya. Oke, Efesus 1:1. Pokoknya surat Paulus tuh semua orang kudus yang ada di Efesus. Oke. Siapa Ter? Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Ngeri. Apa? Saya dengar salah tadi. Apa? Kepada orang-orang kudus Kepada di siapa? Efesus. Orang-orang kudus Ada di orang kudus di Efesus. sana? Ada, banyak. Filipi 1:1. Pokoknya surat Paulus tuh bilang ada orang kudus. Protestan punya pakai suratnya siapa? Filipi 1:1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yesus Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan berapa? Dengan uskup dan uskup dan para diakon. Dengan para uskup, Uskup. gereja dan Dan diakon. Tidak, penilik gereja itu adalah uskup. Uskup. Dengan para uskup dan diakon. Jadi pakai suratnya mana nih? Semua Paulus punya, semua surat rata-rata mayoritas 90%, 95%, 99% sapa semua orang kudus yang ada di sana. Yang orang kudus yang ada di sini. Jadi mereka pakai yang mana nih? Berat, saudara-saudara. Dan ketika Yesus bangkit, dia membangkitkan siapa juga? Matius 27 ayat 52-53. Siapa Ter? Berat Pika. Berat, Pika, saudara-saudara. Pika. Berat, saudara-saudara. Yang Dan- bilang tidak ada orang kudus itu berat. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siapa yang bangkit? Orang kudus yang telah meninggal bangkit. Berarti mereka sudah meninggal tapi tetap jadi orang kudus? Tetap jadi orang kudus. Mereka baca tidak ayat ini, baca ulang. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan kemana mereka orang kudus nih? Bisa menampakkan diri atau tidak? Dan sesudah kebangkitan Yesus, Matius, tolong teman-teman bantu catat ya. Matius 27, 52-53. Oke. Dan mereka kemana? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus Keluar. dan menampakkan diri kepada banyak orang. Oh, bisa tampakkan diri kepada banyak orang yang sudah bangkit nih. Oh, bisa dong. Mereka pergi kemana? Mereka pergi Ke kota ke kudus. kota-kota. Yerusalem Kota suci, surgawi. kota kudus. Ya, kota kudus, Yerusalem surgawi. Ya. Kota suci yang dia ada Ibrani 22, Ibrani 12, 22, 23. Mereka ada di sana. Kalau kita mau baca, mereka pergi ke kota kudus. Oke, sekarang kita lihat kota kudusnya mana? Namanya apa? Berat. Ibrani apa? Berat sekali. Ibrani berapa? Ibrani 12, 22, 23. Siapa tuh? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Lanjut sedikit, ada Yesus tidak? Ada Allah, sekarang ada Yesus tidak? Lanjut sedikit. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah Berarti percikan. Bapa dan Yesus di Yerusalem surgawi itu tidak sendiri ya? Tidak sendiri. Ribuan malaikat, kumpulan Ribuan yang tak malaikat. terhitungkan, gereja perdana, apalagi Roh-roh orang-orang benar. jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Ya. Karena itu, ini kita sudah mulai dengan persekutuan orang kudus yang masih hidup. Dan sekarang kita mulai sudah masuk dalam persekutuan rekan sewarga dengan orang kudus yang sudah meninggal. Oke, mereka ada di mana? Sudah nih. Sekarang kita sudah tahu mereka ada di mana. Kota suci, Yerusalem surgawi. Lalu tugas mereka tuh untuk apa? Orang kudus ini punya tugas untuk apa? Wahyu 5 ayat 8. Siapa ter? Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah Yaitu doa orang-orang kudus. kalau mereka bilang orang kudus tidak ada, nanti bagaimana nanti di sini yang bawa kita punya doa nih? Siapa? Orang-orang kudus. Doa siapa? Doa orang-orang kudus. Mau lebih jelas lagi. Oke, Wahyu 8 ayat 3-4. Siapa tuh? Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Kalau itu kalau Protestan tidak ada orang kudus nanti sebentar dulu, Marcel. Kalau Protestan tidak ada orang kudus nanti siapa yang bawa mereka punya doa ke hadapan Allah? Martin Luther. Siapa yang bawa dupan dan kemenyan adalah doa orang-orang kudus ke hadapan takhta Allah. Siapa yang bawa? Mereka bingung. Kuah kosong. Ayat 4-nya menegaskan kembali. Maka naiklah asap Bisa kemenyan ada yang bawa kak kamu nih. Trio kwek-kwek. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Oke, mereka bilang tidak, mereka sudah mati, mereka tidak bisa minta lagi. Baca Wahyu 6 ayat 9 kak. Supaya engkau jadi pintar toh. Banyak orang. Pokoknya mereka baku tipu, yang baku naik. Satu protes. Aku satu naik satu. Begini hasilnya. Satu bilang naik ke kiri, satu bilang naik ke kanan. Catat itu pendeta-pendeta yang bilang tidak ada orang kudus tuh. Dan mereka sudah mati tidak bisa minta kepada Allah tuh. Lihat ini. Wahyu 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9 ya Pater. Siapa? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Marcel, tahan dulu. Jiwa-jiwa orang yang pakai tense apa nih? Telah dibunuh past oleh tense. karena firman. Telah. Artinya sudah mati? Sudah mati? Sudah mati. Telah dibunuh. Karena firman Allah para martir, oke? Orang kudus yang memeteraikan darah mereka
untuk pewartaan. Oke, apa yang dibuat oleh mereka? Mereka masih bisa berseru atau menurut Protestan mereka tidak bisa omong lagi, masih tunggu dikubur sampai tulang belulang dikubur. Oke. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah Mereka lagi? Berseru Marcel, dengan mereka suara apa? nyaring. Tidak, Protestan bilang dengan sudah suara mati, tidak bisa nyaring. omong lagi dengan Tuhan. Tidak, mereka bilang sudah mati, tidak bisa omong lagi dengan Tuhan. Tapi bagaimana? Alkitab Tetapi yang itu ayat 9 katakan jiwa orang yang mati atau jiwa orang-orang yang mati. Karena firman. orang-orang yang dibunuh oleh karena firman. Kata orang-orang ini jamak atau tunggal? Jamak. Banyak. Berarti orang-orang ini dalam bentuk jamak berseru kepada Allah atau satu orang yang berseru? Banyak. Oh, mereka berseru untuk siapa? Untuk yang ada di mana? Di bumi atau di mana? Lanjut ayat itu. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Di bumi. Kepada mereka yang diam di mana? Di bumi. Artinya orang mati masih bisa berseru kepada Allah untuk orang yang masih berdiam di bumi? Masih bisa. Kecuali Protestan punya, tidak. Dan ketika Tuhan datang nanti, dia datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. Siapa ter? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua Sendiri? orang kudusnya, Sendiri? bersama dengan semua orang kudus. Satu orang? Banyak orang, tidak terhitung. Tidak terhitung. Oke, para malaikat juga datang. Matius 16 ayat 27. Bukan hanya orang kudus, datang juga dengan malaikat. Siapa ter? Kecuali Protestan punya, karena mereka tidak ada orang kudus nih. Mau datang dengan Yesus apa nanti? Karena mereka semua masih dikubur. Tunggu. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Malaikat atau malaikat-malaikatnya? malaikat-malaikatnya. Jamak. Dan pada waktu itu semua orang dihakimi menurut Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, bukan hanya karena iman. Rafael. Tidak benar di kitab suci tidak ada orang kudus yang masih hidup, dan tidak benar bahwa tidak ada orang kudus yang sudah mati. Engkau bisa mengerti, Rafael? Persekutuan para kudus. Karena itu kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang kudus yang masih hidup dan yang sudah mati. Kalau gerejanya yang hanya di sini saja, di sananya itu bagaimana persekutuannya? Yesus datang dengan semua orang kudus, dikatakan semua, berarti banyak atau satu orang saja? Banyak, full. Lalu yang depan ini Protestan punya, mereka bilang, kita punya ini siapa? Calvin tanya di Zwingli, kita punya orang kudus siapa? MIM. Helen Goldwyn tanya kepada William Miller, saya protes kau tahun 1863, itu saya dirikan ini, hari ke-7 ini, kita punya orang kudus di sana, siapa? Berat, saudara-saudara, berat betul. Russell yang saksi Yehova tanya ke Mormon, kamu tuh Mormon itu, kamu saksi Yehova bilang Yesus bukan Allah, Allah rendah, Allah kecil. Mormon, dia tanya ke Mormon, Russell tanya ke Mormon, pendiri Mormon, kamu enak ya, kamu ini
tafsir itu, kejadian itu tentang beranak cucu dan bertambah banyak. Enaknya engkau Mormon, pendiri Mormon. Engkau punya istri lebih dari 45 orang ya, waktu engkau masih hidup tuh. Nanti kalau di surga nanti engkau tinggal dengan siapa? Romo, kenapa Protestan tidak ada gereja di Yerusalem? Iya, karena mereka lahir di Jerman. Satunya lahir di Swiss. Calvin lahir di mana? Di Prancis kan? Prancis. Yang lahir di Indonesia. Alam maut. Jadi semua Protestan jangan buat ini kunjung tanah suci, toh. Kamu kunjung Jerman atau kunjung Swiss atau kunjungnya, ya, buat apa kamu kunjung Yerusalem? Kunjung tanah suci. Kalau kamu punya pendiri bukan Yesus, ya buat apa kamu kunjung ke tempat yang didirikan, di mana Yesus mendirikan, di mana para martir mati, di mana Yakobus uskup Yerusalem dibunuh di sana, Pendeta Gilbert sampai selfie-selfie. di mana kekatolikan mempertahankan tanah suci di dalam perang salib walaupun negatif dalam pengertian itu. Bagaimana mempertahankan situs-situs kekristenan, situs-situs Kristus yang menginjakkan kakinya. Makanya jadi tanah suci. Yang lucunya, tanah yang diinjak oleh Kristus itu suci, tetapi rahim yang ditinggali Yesus selama 9 bulan, tangan yang menggendongnya, susu yang menyusui, itu tidak suci. Kamu lucu sekali. Betul. Tanah yang diinjak Yesus suci, kamu pergi ke tanah namanya tanah suci, tetapi Maria yang mengandung dalam rahimnya anak Allah, di dalam Lukas 1:35, anak yang akan engkau lahirkan adalah kudus, anak Allah. Kamu bilang tidak suci. Kamu tidak bilang tidak imakulata. Aneh saja kalian, macam bipolar spiritual. Berubah dalam 1-2 menit. Yang sampai bunglon. Yang namanya bunglong spiritual. Bunglon itu diadaptasi sesuai dengan warna. Kalau omong tentang persepuluhan, diadaptasi persepuluhan. Beras 25 kilo 500 juta. Inilah kakak onjol Dewata bilang, ya pokoknya mereka baku naik satu sama lain. Maaf, karena maksudnya baku naik artinya protes. Maaf, kata mungkin keras dalam pengertian itu. Baku naik karena menindihkan satu, saya lebih benar. Satu yang datang, saya lebih benar. Datang bilang, saya protes, kau punya saya injak. Nah, seperti itu. Sedangkan Injak karena yang mereka diinjak, ujung-ujungnya. ya unjuk. Sedangkan yang diinjak adalah iblis yang diinjak. Roma 16. Dan kepada Roma diberikan apa di bawah kakinya? Roma berapa, Pater? Marcel. 16 ayat 20. Siapa, Pater? Semoga Allah Kenapa sumber... pendeta saya rindu pendeta yang Protestan kunjung saya punya room sedikit kah? Begitu. Saya sini tidak berani, marah Pak. orang, gitu, tidak caci maki. Datang ke sini toh dengan ayat, dengan sumber. Jangan hanya jago komen di saya punya Epifani di YouTube apa semua. Saya tunggu kalian di Mereka di sini. takut, Romo. Takut. Tidak pernah muncul. Tidak berani. Anak buahnya ini siapa? Deki Ngadas. Nanti tim kami Deki Ngadas akan mengundang Romo secara formal. Saya tunggu mungkin sudah 2 bulan lebih ini belum muncul nih undangannya. Takut ketahuan. Engkau semua, baca Pater. dulu. Siapa? Semoga Roma Allah 16:20. Apa yang ditaruh di bawah telapak kaki Roma? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Menggenapi Yesus apa yang Tuhan kita dikatakan. menyertai kamu. Roma, kasih karunia. Yesus menyertai kamu yang ada di Roma, gereja Roma. Dan Tuhan akan menaruhkan apa di bawah telapak kakimu? Baca kembali ayat 20. Penting sekali. Iblis. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kalian tahu, itu adalah penggenapan
dari Kejadian 3:15. Merem, menginjak kepala ular itu. Dan itu Paulus tulis, satu-satunya surat yang Paulus tulis bahwa kasih karunia Allah membuat apa? Iblis bertekuk lutut, dihancurkan di bawah telapak kakimu. Oh ya, ABG bilang, macet apa nih? Romo, macet apa nih? Oh, persepuluhan. Makanya ini yang benar yang mana nih? Romo Marcel ada pakai makanya mereka takut. Ini nih, orang mau merah pun kepala ini bilang orang ada pakai. Aduh. Doti. Tuti happy. Siapa itu iblis, saudara-saudara? Siapakah iblis? Oke, dijawab oleh Wahyu 12 ayat 17. Yang membenci Bunda Maria. Yang omong jelek tentang Bunda Maria. Nah, ini. Yang menyerak anak-anaknya Bunda Maria. Oke. Wahyu 12 ayat 17. Siapakah iblis itu? Maka Jawaban ada di Wahyu marahlah 12 naga ayat itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kenapa iblis setan itu, ular itu marah kepada Maria? Karena dia sudah ada di tempat yang jauh, yang tidak ada ular-ular lagi. Ayat 14. Siapa? Dan dia kepada wanita ini diberikan apa? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Pokoknya selamanya. Semuanya. 1,5, 2, semuanya. Faktor hingga selamanya. Tempat yang jauh dari mana? Tempat yang jauh dari ular itu. Di surga ada iblis? Tidak ada. Tidak ada. Mereka marah perempuan ini karena perempuan ini tidak ada lagi di tempat yang ada iblis. Yang kedua, mereka marah kepada perempuan ini ayat 6-nya. Karena dipelihara oleh siapa? Dan dia pergi ke tempat yang disiapkan oleh siapa? Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tak terhingga. Tak berhingga. Dipelihara oleh siapa? Allah. Tempat disiapkan oleh siapa? Allah. Allah. Mereka cemburu. Setan itu cemburu. Karena Tuhan tidak pilih dia, tapi pilih Maria. Mati kutuk. Berat benar ini. Berat. Berat Persepuluhan makin berat. Sekarang persepuluhan sudah berat, mereka pakai lelang-lelang. Tanya Pater, apakah seorang pria bisa menikahi adik iparnya ketika istrinya meninggal? Di dalam kitab suci yang Yesus di surga semua hidup sebagai malaikat. Bilang ada 7 saudara yang menikah dengan menikah, ketika meninggal ambil itu yang itu ada hubungan dengan perkawinan pertama atau tidak dalam pengertian ini? Kalau perkara cinta mau bilang apa Marcel? Jadi bukan perkara selingkuh, ini perkara cinta tuh yang tadi tanya. Oke. Mana tadi? Catat mana tadi? Catat yang mana tadi? Ada hubungan dengan perkawinan pertama. Iya, ada hubungan, namanya hubungan sosial. Tetapi istrimu sudah meninggal. Dan adik iparmu mau menikah dengan engkau atau tidak? Adik iparmu belum ada suami atau tidak? Itu harus tanya semua.
Perkara cinta, beta cinta. Ireneus sudah muncul ini. Ayo sebentar muncul lagi. Mau sayang paling sayang. Mau bikin apa? Kas tinggal beta. Perkara cinta, Ireneus dan Ayu. Coba saya mau lihat. Nada pria punya kah? Pria Ini punya sebenarnya sudah saya tidak mau bawa ini lagu.